Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Devi Endang Aulia Anggraini dengan NIM 2411034, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjawab soal latihan bab 3 tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Soal yang ketiga yaitu jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya, ada 5 ajaran pokok. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah, adl atau keadilan, al-wa'da wa al-wa'id janji dan ancaman, al-manzilah baini al-manzilataini tempat di antara dua tempat, al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu an al-munkar. Masing-masing di Al-Quran. Kelima doktrin ini bertentangan dalam zahir Al-Quran dan Al-Sunnah. 5 dasar utama atau al-usul al-khamsah inilah yang menjadi prinsip kelompok Mu'tazilah, sekaligus berfungsi sebagai rukun iman bagi mereka. Orang yang meyakini kelima prinsip tersebut, menurut pendapat kelompok ini dikatakan sebagai seorang pengikut Mu'tazilah sejati. Menurut Mu'tazilah, orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah tauhid dikategorikan seorang orang musyrik. Sedang orang yang tidak sependapat dengan mereka dalam masalah sifat-sifat Allah dianggap sebagai musyabih, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan orang yang tidak sependapat dalam masalah al-wa'du wa al-wa'id dianggap sebagai orang murji'ah. Berikut penjelasan mengenai akidah dan ajaran Mu'tazilah yang meliputi al-usul al-khamsah serta posisi dan status akal. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid menurut Mu'tazilah di sini adalah penafian terhadap sifat ma'ani Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basur, kalam. Bukan menafikan seluruh sifat Allah seperti nafsiyah, salbiyah. Sifat ma'ani adalah sifat yang wujudnya nyata. Artinya seandainya hijab hati seorang hamba dibuka oleh Allah, niscaya ia dapat melihat sifat itu. Oleh karena itu sifat ma'ani ini mempunyai wujud nyata. Mereka menafikan sebab apabila sifat ini tidak dinafikan maka akan timbul ta'adud al-qudama atau banyak perkara qadim, yaitu zat Allah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, baswar, kalam. Menurut mereka apabila orang Nasrani bisa kafir sebab meyakini 3 qadim, Allah, Isa, dan Maryam, maka orang yang meyakini wujudnya sifat ma'ani lebih kafir daripada mereka sebab menerapkan perkara qadim yang lebih banyak. Untuk menghindari hal ini mereka menafikan sifat. Ada juga sekte mereka yang menetapkan sifat akan tetapi dengan pemahaman bahwa sifat Allah esensi dari zat sehingga tidak menimbulkan ta'adud al-qudama. Yang kedua yaitu prinsip adil atau prinsip keadilan. Dalam pandangan Mu'tazilah, Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan hamba af'al al-ibad. Namun mereka melakukan apa yang mereka perintahkan dan meninggalkan apa yang mereka larangkan berdasarkan kudrah atau kehendak yang diberikan Allah pada mereka. Allah menurut mereka hanya memerintahkan sesuatu yang Dia kehendaki dan hanya melarang sesuatu yang Dia larang atau Dia benci. Oleh karena itu mengendalikan setiap kebaikan yang diperintahnya dan terbebas dari setiap keburukan yang dilarangnya. Pendapat semacam ini jelas salahnya sebab konsekuensi dari pendapat mereka ini adalah sama saja mereka berpendapat bahwa Allah lemah untuk merealisasikan apa yang dikehendakinya, sebab ada sesuatu perkara yang tidak diinginkan oleh Allah terjadi, padahal Allah menginginkan sebaliknya. Hal ini sama saja mengatakan bahwa Allah bersifat ilmiah. Yang ketiga yaitu prinsip al-wa'ad wa al-wa'id, janji dan ancaman. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa janji dan ancaman akan datang. Janji Allah untuk memberikan pahala pasti terjadi, demikian pula sebaliknya. Ancaman Allah untuk memberikan siksa juga bakal terjadi. Sebagaimana
janji Allah untuk menerima taubat nasuha. Juga akan terjadi orang yang berbuat dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat, sebagaimana orang yang berbuat kebaikan bakal mendapatkan pahala. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, memasukkan mukmin ke surga dan menyiksa orang kafir di neraka adalah perkara yang jaiz, bukan perkara yang wajib. Seandainya Allah memasukkan orang kafir ke surga dan memasukkan orang mukmin ke neraka, maka hal itu adalah perkara jaiz, mungkin, dan itu bukankah kedzaliman bagi Allah. Yang keempat yaitu prinsip al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Al-Ashrostani dalam Al-Milal wa Al-Nihal mengutip pendapat Waswil bin Atha bahwa imam itu ibarat poin-poin kebaikan. Jika poin-poin berkumpul, maka seorang dinamakan sebagai mukmin, dan itu adalah predikat terpuji. Sedangkan orang fasik tidak mengumpulkan poin-poin kebaikan, juga tidak mendapatkan predikat terpuji. Oleh karena itu, ia tidak disebut sebagai mukmin, namun juga tidak kafir karena syahadat dan kebaikan-kebaikan lain telah ia penuhi. Tapi jika ia keluar dari dunia dengan membawa dosa besar tanpa bertaubat, maka ia termasuk ahli neraka selama-lamanya. Karena di akhirat itu hanya ada dua kelompok, satu di surga, satu di neraka. Namun orang itu siksanya di neraka dikurangi. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan perbedaan konsep tauhid Wahabi dan tauhid Aswaja. Konsep tauhid atau memasarkan makna kepada Allah Wahabi berbeda dengan konsep tauhid salafus saleh. Menurut Wahabi, ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang secara zahir memberi kepahaman bagi bahwa Allah sama dengan makhluk tidak boleh ditakwil Allah sama dengan makhluk. Namun tauhid mereka berbeda dengan tauhid salafus saleh. Tauhid Wahabi berbeda dengan tauhid salafus saleh karena Wahabi memaknai kata yad terlebih dahulu dengan makna dohirnya, yakni yad dimaknai tangan, baru kemudian memasrahkan bagaimana tangan tersebut kepada Allah Ta'ala. Misalnya lagi dalam ayat yang menerangkan istiwa bagi Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surat yang bersifat Rahman istiwa di atas arsy, Quran surat Toha ayat 5. Lafal istiwa sebelum ditafwid dimaknai dohirnya terlebih dahulu oleh Wahabi. Mereka menentukan makna dohir istiwa terlebih dahulu. Makna dohirnya adalah istaqarra, bersemayam. Lalu setelah itu mereka mentafwid, memasarkan bagaimana Allah Ta'ala bersemayam. Hal ini sangat berbeda dengan konsep tafwid salafus saleh yang diikuti oleh ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah yang dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat seperti istiwa bagi Allah. Para salafus saleh mentafwid, memasahkan maknanya lafal istiwa tanpa mengartikan terlebih dahulu ke dalam makna bahasa atau istaqarra atau bersemayam. Salafus saleh yang berpendapat yang jelas makna dohirnya lafal istiwa tidak dikehendaki. Lalu apa makna istiwa? Mereka menjawab, amanna billahi wa bima ja'a anillah alal muradillah min ghairi takyifi wala tamtsili wala ta'til. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa, yakni ayat-ayat mustasyabihat yang Allah turunkan dengan memasarkan makna sesuai kehendak Allah tanpa kami bayangkan bagaimana caranya seperti apakah ia, dan tanpa kami katakan bahwa ia tidak bermakna sama sekali. Yang kelima yaitu jelaskan konsekuensi dari mengkafirkan muslim dan mengapa para ulama sangat berhati-hati dan tidak serampangan dalam hal ini. Wahabi mengkafirkan orang-orang yang tidak sefaham dengan mereka. Hal ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman, kakak kandung Muhammad bin Abdul Al-Wahhab, dalam kitabnya Al-Sawaik Al-Ilaiyah. Serampangan dalam mengkafirkan adalah hal yang sangat berbahaya. Mengkafirkan seseorang adalah sama saja dengan melabelkan kehalalan darah yang dikafirkan, keharaman mensalaiti, keharaman menikahi, keharaman menguburkannya ke dalam kuburan
dalam muslimin dan menghukumnya kelak di neraka. Oleh sebab itu para ulama sangat berhati-hati terkait masalah kafir. Yang terakhir yaitu soal yang keenam, jelaskan kelemahan konsep tauhid Wahabi yang membagi tauhid menjadi tiga. Wahabi membagi tauhid menjadi tiga bagian, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma al sifat. Pembagian tauhid seperti ini tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in al tabi'in.